Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farda Istisqa Ambarwati Sitania. Di sini saya akan memaparkan materi tentang audit syariah di bank syariah. Penyusunan laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaporan laporan keuangan audit syariah. Langsung saja kita masuk ke pemaparan materinya. Yaitu 1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan yang telah disusun sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia atau belum. Lalu yang kedua, laporan auditor harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan prinsip akuntansi laporan keuangan pada periode sebelumnya. Nah, standar ini disebut juga sebagai standar konsisten, di mana bertujuan untuk menuntut auditor agar independen dalam memahami konsisten dengan daya banding laporan keuangan. Lalu yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai. Maksudnya meliputi bentuk, susunan, isi laporan keuangan, serta catatan atas laporan keuangan. Lalu yang keempat, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Lalu selanjutnya, Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah sebagai badan independen yang direkomendasikan oleh DSN MUI di Lembaga Keuangan Syariah bertugas untuk mengawasi pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama, menganalisis laporan yang disampaikan oleh direksi. Yang kedua, menetapkan jumlah atau sampel transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan. Yang ketiga, memeriksa dokumen transaksi yang diuji atau sampel untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan internal bank yang berlaku. Lalu selanjutnya melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi kepada pegawai bank atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen. Selanjutnya melakukan review terhadap ketentuan internal yang berlaku terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada direksi dan Dewan Komisaris. Yang terakhir, meningkatkan pemahaman praktek perbankan syariah. Lalu audit internal syariah. Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap fungsi pengawasan internal, kedudukannya berada di bawah Direktur Utama dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris atau Komite Audit. Internal Audit memiliki peran dan fungsi untuk mengawal jalannya bisnis agar tetap dalam koridor pengendalian internal yang efektif dan efisien, pengelolaan risiko yang kuat, dan tata kelola perusahaan yang baik. SKAI bertujuan untuk 1. Mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal secara kesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank. Yang kedua, berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas penerapan SPI sesuai sasaran yang telah ditetapkan bank. Yang ketiga, melaksanakan audit berbasis risiko secara independen dan objektif. Yang keempat, ruang lingkup pelaksanaan audit
mencakup semua area operasional untuk menentukan kecukupan kualitas internal control, penerapan risk management, dan governance proses. Lalu yang terakhir, monitoring dan tindak lanjut. Hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan data atau informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh tim monitoring untuk memastikan bahwa pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Laporan monitoring menyelesaikan tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK adalah hasil dari pelaksanaan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan. Itulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.